Ya, pemirsa, dalam memperingati Hari Santri 2022, Kementerian Agama menggelar Kongres Aksara Pegon pertama di Indonesia dengan tema mengawal peradaban melalui digitalisasi Aksara Pegon. Nantinya, digitalisasi ini bisa dilakukan pada laptop dan smartphone untuk mempermudah penulisannya. Kongres dalam rangka memperingati Hari Santri 2022 yang berlangsung dari 21 hingga 23 Oktober di Jakarta ini dibuka oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kegiatan ini bertajuk mengawal peradaban melalui digitalisasi Aksara Pegon, merupakan kali pertama diselenggarakan. Dengan digitalisasi pada laptop dan smartphone, nantinya pengguna bisa menuliskan Aksara Pegon dengan mudah dan sesuai perkembangan zaman. Aksara atau abjad Pegon merupakan abjad Arab yang dimodifikasi untuk menulis bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Mengetahui Aksara Pegon menjadi sangat penting bagi peradaban Nusantara, terutama terkait syiar Islam di Indonesia. Ini menjadi satu forum, kongres ini menjadi forum untuk bisa menjaga eksistensi huruf Pegon ini. Kalau perlu didigitalisasi supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena besok saya kira ke depan orang sudah semakin jarang lagi pakai tulisan, pakai pulpen, apalagi pakai tinta celup sebagaimana pakai santri. Mereka sudah pakai iPad gitu, pakai Kindle dan sebagainya. Jadi huruf Pegon ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan. Saya kira itu. Ya. Dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, kongres ini diselenggarakan untuk fokus pada pelestarian sejarah, budaya, dan pengembangan Aksara Pegon. Tujuannya satu adalah bagaimana kita merawat tradisi sekaligus mengenalkan tradisi lama tapi dengan kontekstualisasi. Nah, sehingga kemudian generasi baru, karena ini generasi milenial, tentu kita harus menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kekayaan budaya yang luar biasa kaya. Selain pengenalan huruf Pegon pada masyarakat, terutama generasi milenial, kongres ini juga bertujuan untuk merawat tradisi, sekaligus menginformasikan kepada dunia bahwa Aksara Pegon ini menjadi kebudayaan yang diakui UNESCO. Dari Jakarta, Gisela Nurmansyah, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, musik menjadi salah satu sarana relaksasi. Ya, tetapi tak jarang orang lupa waktu di saat mendengarkan musik, pemirsa. Karena jam bisa menjadi pengingat untuk tetap bisa membagi waktu di antara kesibukan dan juga mencari hiburan. Para penonton terhibur dengan lantunan suara para penyanyi di acara Sarinah Musikustik. Lagu-lagu yang dinyanyikan pun menjadi sarana relaksasi. Acara yang diadakan oleh Global Radio dan V-Radio di Anjungan Sarinah, Jakarta ini disponsori oleh Alexander Christie yang juga sekaligus memamerkan produk terbaru merek jam ternama ini. Jam-jam koleksi terbaru ini didedikasikan khusus bagi kaum muda dan milenial. Tak hanya warna, desainnya pun disesuaikan dengan tren para kaula muda. Kita mau kenalin nih ke beberapa audiens kita, pencipta musik yang suka sama beberapa koleksi-koleksi kita yang colorful. Karena ada beberapa produk langsung buka App Store atau Google Play Store. Langsung download Badiku, BDDKU. Kenapa harus download Badiku? Karena Badiku ini terbuka di Indonesia. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya teman-teman baca berita di Badiku, ini beritanya terbuka. Tak hanya terhibur dengan para penyanyi serta grup band terkenal tanah air, para penonton mendapat kejutan dengan mendapat hadiah jam tangan terbaru. Berlatar pagelaran musik, Alexander ingin membuktikan jika fashion elegan dan mewah dapat dikombinasikan dengan semangat kaum milenial yang energik dan penuh warna. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia sudah mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Masyarakat pun diharapkan memberikan dukungan. Kampanye kembali menggunakan kebaya terus digaungkan, termasuk bagi kaum muda untuk tertarik memakai kebaya sebagai salah satu identitas bangsa.
Kebaya bisa menjadi identitas bangsa. Gerakan memakai kebaya pun terus digaungkan, terlebih telah ada upaya untuk menjadikan kebaya sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia ke UNESCO. Kampanye wanita berkebaya terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Bersama dengan komunitas perempuan berkebaya Indonesia, Departemen Seni Budaya BEM FISIP UI 2022 menggelar acara Baur Seni. Acara ini untuk menarik mahasiswa atau kaum muda berkain kebaya. Berbagai jenis kebaya seperti kebaya kutu baru, encim, Jawa, Sunda, dan Bali bisa menjadi pilihan untuk dikenakan. Padu padan dengan kain maupun pakai kasual lain pun sering dilakukan agar kebaya tetap terkesan mengikuti zaman. Kegiatan Baur Seni yang diantaranya berupa fashion show pakaian berkebaya merupakan salah satu penarik orang untuk mengenakan kebaya. Penonton pun diajak mengenakan kebaya dan kain terbaiknya sebagai bentuk ekspresi diri. Jadi kita fashion show agak dadakan, tapi kita jadi model ya buat ngenalin jenis-jenis kebaya. Kayak misalkan ini kan ada kebaya kutu baru, saya pakai kebaya encim, jadi ada banyak kebaya-kebaya yang bisa diperkenalkan. Karena ini lingkupnya mahasiswa FISIP UI ya, jadi bisa sekalian ngenalin kebayanya ke mahasiswa. Gerakan Kebaya Goes to Campus ini untuk menarik anak-anak muda terdorong mengenakan kebaya dalam berbagai kegiatan. Kegiatan kami ini adalah gerakan untuk kebaya menuju ke kampus supaya anak-anak muda itu sebagai generasi penerus ya bisa mewarisi lah untuk busana berkebaya. Memang kita akan mencari dukungan sebanyak mungkin supaya kebaya Indonesia ini diakui ke UNESCO sebagai warisan tak benda. Acara ini juga dimeriahkan dengan tutorial mengenakan kain yang tadinya sering dianggap sulit dan merepotkan, tetapi ternyata bisa juga mudah dan menyenangkan. Dari Depok, Jawa Barat, Gisela Nurrahma, Novandui, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor macan tutul mati terkapar di tengah jalan usai tertabrak kendaraan yang melintas di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.